Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbagi inspirasi dan bercerita tentang seputar dunia literasi. Kali ini edisi yang sangat spesial karena saya berkunjung langsung ke salah satu kedai atau kafe di Kota Serang yaitu Umakite, dan sudah bersama saya pemiliknya langsung, Ya. Bang Andi Zuhud. Ya, Apa kabar, Bang? baik, alhamdulillah. Woi, ini setelah pandemi aktivitas perkafean gimana, Bang? Alhamdulillah kalau di sini Cafe Umakite kita nggak ada tutup, Nggak ada tutup, selalu buka. selalu buka. Jadi kemarin sempat kita tingkatkan delivery, jadi orang-orang tetap bisa pesan walaupun melalui online dan dari rumah. Oh, dari rumah. Iya. Jadi pesan bisa langsung dari Iya. rumah. Oke, ini Bang Andi Zuhud ini, beliau ini saya bingung ini harus menyebut apa karena sangat banget aktivitasnya, Bang ya. Mulai penggiat sosial, Iya. kemudian pelaku pelaku kebudayaan barangkali itu ya. Karena bersama teman-teman BCS juga Bang Andi Zuhud Iya, banyak mengkampanyekan tentang pentingnya bahasa lokal. Ya, Dan Bang Andi juga sebagai ketua IKAPI ya betul. Provinsi Banten. Iya. Oke, siap. Jadi bebas lah ya, Bang ya, Bebas mau lah. disebut apa lah ya. Asik-asik aja Tapi lah. yang jelas Bang Andi ini buat saya salah satu orang yang cukup punya inovasi karena beliau bersama teman-temannya juga banyak membangun industri kreatif di Kota Serang. Iya. Bang, tapi saya pengen di sini bercerita tentang soal pentingnya kita menggunakan bahasa lokal, Bang. Iya. Kecuali termasuk bahasa yang itu sekarang banyak ditinggalkan barangkali ya, Bang. Iya, betul. Nah, kalau boleh cerita, Bang, Bang Andi ini kan juga mengkampanyekan ini ya lewat Iya. teman-teman bersama teman-teman BCS. Nah, ini awal mulanya gimana, Bang? Sampai akhirnya Bang Andi Zuhud itu terlibat dalam gerakan untuk mengkampanyekan bahasa Jawa Serang khususnya. Sebetulnya berangkat dari kekhawatiran, dari kegelisahan saya dan teman-teman terkait dengan, lebih tepatnya mungkin selain bahasa tradisi, mungkin lebih luasnya lagi ya, tradisi lokal yang sudah mulai hilang. Hilangnya di generasi yang generasi sekarang ini nih. Artinya sudah banyak orang-orang tua yang tidak menggunakan bahasa ibu seperti kepada kita dulu, kepada anak-anaknya. Artinya menggunakan bahasa Indonesia. Bagus sebetulnya menggunakan bahasa nasional, tetapi jangan sampai bahasa tradisi, bahasa lokal itu hilang. Bahasa ibu lah ya, Bang. Bahasa ibunya itu hilang. Karena apa? Ini yang salah satu menjadi identitas kita sebagai bangsa adalah kita tetap melestarikan tradisi. Ya. Tradisi kita tetap terjaga, tetap bagus. Nah, inilah jati diri sebuah bangsa. Termasuk kalau kita bicara di Banten ini. Jadi jangan sampai orang Banten ini lupa akan akar sejarahnya. Bahkan kalau bisa lebih mengenal, setiap generasi harus lebih mengenal kepada tradisinya. Salah satunya lewat kebudayaan bahasa ya. gitu. Jadi sempat ada sebuah kondisi di mana anak-anak muda itu malu kalau berbahasa Jawa Serang misalnya, berbahasa lokal. Iya. Jadi mereka lebih suka dengan bahasa ibu kota atau bahasa Indonesia. Atau lo gue malah. Nah, kurang lebih itu yang saya sebut bahasa ibu kota itu. Jadi loh, kok orang Serang malah begitu ditanya dengan bahasa lokal mereka malah nggak ngerti. Nah, ini yang menjadi sebuah kegelisahan dan kekhawatiran teman-teman. Padahal dari bahasa-bahasa lokal itu ya itulah jati diri kita. Itulah sebuah bangsa itu bisa dikenali, bisa memiliki sebuah entitas gitu. Yang itu menjadi ciri khas tersendiri masyarakat Kota Serang dengan masyarakat lainnya. Iya, betul. Bang, tapi kan kalau di Banten, di Provinsi Banten ini kan bahasa tidak hanya satu, bahasa Jawa Serang. Ada bahasa Sunda dialek bahasa Banten. Sunda dialek Banten. Nah, kemudian ada Betawi orang. Dan ada Lampung Cikoneng dan ada Cina Benteng juga. Oh, Lampung Cikoneng ada? Iya, ada. Kemudian salah ada satu bahasa yang sudah tercatat di kantor bahasa. Kantor bahasa yang artinya sebenarnya ini kaya juga Provinsi Banten. Sangat kaya. Ya. Nah, apa Bang yang membedakan dengan bahasa Jawa Serang misalnya dengan bahasa Jawa di tempat lain atau bahkan dengan bahasa-bahasa lainnya tadi seperti bahasa Sunda
kemudian bahasa Lampung Cikoneng gitu. Ya. Itu apa Ya bedanya? tentunya dialeknya berbeda, kemudian juga ada beberapa kosakata yang berbeda juga. Ya semuanya bermula dari mungkin asimilasi dari pengaruh-pengaruh yang datang ke Banten khususnya. Dan saya lihat kalau akarnya sih semuanya sama, bahasa Jawa, Bahasa Jawa. bahasa Pulau Jawa lah. Oh, bahasa Pulau Jawa. Orang-orang suku-suku di Pulau Jawa itu menggunakan bahasa yang sama mungkin dulu kan. Kemudian seiring dengan perkembangan datangnya pengaruh-pengaruh mulai dari Hindu, Buddha, kemudian pengaruh dari luar, termasuk juga penyebaran agama Islam, semuanya berasimilasi. Contoh kayak bahasa Jawa Serang ini banyak mengasimilasi dari tulisan-tulisan huruf Arab. Huruf Arab. Ya. Yang Arab gundul pegon. Pegon, ya itu banyak yang diasimilasi dari situ. Oh, dari situ. Ya, pengucapan lafalnya dan lain sebagainya. Meskipun kalau kita tarik ke akarnya dia berangkatnya juga dari Jawa. Iya, sama, betul. Sama, ya. Artinya begini. Kalau orang Tegal misalnya Ya. bicara bahasa Tegal, orang Serang pasti ngerti. Ya. Begitupun sebaliknya. Ya, Atau ya. orang Cirebon misalnya, atau orang Jawa Tengah, Jogja. Ya, Bicara bahasa Jogja ya, kita pasti ngerti. ngerti. Ya. Tapi mungkin berbeda dialek saja. Dialektingnya saja. Ya. Kalau misalnya di Jawa dia pakai O, Ya. kalau di sini Dan di sini pakai ada pakai yang E, ya. A gitu kan, Sire. sire gitu Iya, kan, iya, kayak iya. gitu. Nah, kalau secara struktur nih Bang, kalau di Jawa kan ada strukturnya nih Bang, ada ngoko, ada kromo alus. Nah, kalau di bahasa Jawa Serang sendiri ada nggak Bang strukturnya? Ada yang setahu saya sih bahasa Jawa pergaulan. Ya kasar lah ya kalau di dalam kosakata bahasa. Dan ada lagi bahasa bebasan. Itu bahasa yang halusnya. Oh, jadi ada bahasa yang dia sehari-hari, Iya. ada yang dia bebasan. Ya, ada Nah, bebasan. biasanya konteks penggunaan bahasa Jawa yang bebasan dengan Jawa yang keseharian itu dalam kegiatan-kegiatan apa Bang? Ada nggak? Sama sih sebetulnya kayak di daerah lain juga. Artinya bahasa yang lebih halus itu digunakan untuk acara-acara resmi atau kepada yang lebih tua, kepada yang lebih kita hargai, hormati gitu kan. Kayak di Sunda gitu ada 3 tingkatan kan. Ada lemes, ada sedang, Ya. ada halus, ada kasar. Kasar, gitu kan. ya. Nah ini juga sebetulnya ada sama Ada. 3 tingkatan. Cuma memang untuk bahasa Jawa Serang, nah salah satunya kenapa kami dan teman-teman itu membuat komunitas bahasa Jawa Serang, salah satunya adalah mendorong kepada para peneliti bahasa, Oh ya. kepada pemerintah juga untuk membuat semacam rujukan. Rujukan. Jadi bahasa Jawa Serang ini kan belum ada nih, baru ada kamus-kamusnya saja. Tetapi iya. kalau gramatikalnya kan belum dibahas. Oh, belum dibahas. Belum sampai ada yang membahas secara detail gitu. Nah itu kan ahli-ahli bahasa tugasnya. Nah kami ini mendorong agar itu segera dibuatkan agar bisa menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah. Sekarang kalau hanya berbekal kamus saja kan agak Ya, sulit. agak sulit. Ya, Saya artinya- membaca kamu saja pusing. Nah itu dia makanya harus ada gramatikalnya. Ada gramatikalnya. Kemudian ya ilmunya lah di ilmu bahasa. Ada Jawa studi. Serang. Barangkali kalau Studinya. di kampus-kampus kalau di Jawa kan di UKM dia ada sastra Jawa, Ya. gitu ya. Ada sastra bahasa-bahasa yang Nah, lain itu mungkin. muncul sastra Jawa, sastra Sunda. Itu Iya. karena ada memang rujukan ilmunya. Sudah pernah dibahas. Nah, Iya. Jawa Serang ini belum. Setahu saya ya belum. Jadi Ini yang lagi coba digerakkan sama mendorong, teman-teman. ya kita mendorong pihak-pihak yang berkompeten di bidang itu, kemudian juga pemerintah terutama untuk segera meneliti bahasa Jawa Serang. Gitu. Emang Bang kalau secara faktanya, secara keseharian ini bahasa Jawa Serang ini apakah memang hampir punah atau masih banyak? Saya bilang tadi kalau tidak dilakukan pelestarian ini saya yakin akan punah. Ya itu tadi karena ada generasi Ya. yang setelah kita, terutama anak-anak kecil yang sudah mulai tidak mengenal bahasa ibunya sendiri. Gitu. Nah itu yang jadi kegelisahan, makanya paling tidak kami dari teman-teman komunitas itu berusaha untuk menumbuhkan itu dulu. Bahwa ini ada loh bahasa yang sudah mulai digunakan, orang Ya. mulai bangga. Kemudian juga ada beberapa teman-teman yang melestarikan dengan caranya masing-masing. Termasuk kayak misalnya Rambu Banten. Ya, Rabu Dia Banten. melestarikan bahasa Jawa Serang dengan Banyolan. banyolan melalui dubbing-dubbing Dubbing-dubbing, gitu. ya. Nah itu juga kan sesuatu yang menggerakkan orang. Iya, untuk karena mulai mengenal lagi. dari Rambu Banten saya juga banyak sedikit Nah, itu tahu apa ya, kan? tambah kosakata lah. Nah, Ya. Dulu kan taunya semi Iya, gitu ya, benar. sekarang Iya. udah ada tau gitu. Ya, kemudian ada sekarang juga radio bebasan juga Oh, iya. yang membahas tentang kosakata-kosakata bahasa Jawa Serang gitu. Nah, hal-hal ini yang terus kita lakukan. Semudah-mudahan ini menjadi sebuah menjadi pemantik lah untuk
pemerintah atau Ya. orang-orang yang terkait untuk melakukan penelitian terkait bahasa Jawa Serang Karena kalau dan dari, bahasa-bahasa yang lain ya tentunya. kalau dari masyarakat kan dia hanya bisanya mendorong saja. Iya, betul. Karena eksekusi dan kebijakan tetap ada di Iya, betul. pemerintahan. Iya. Nah sejauh ini Bang, Ya. komunikasi teman-teman misalnya dengan pemangku kebijakan dan termasuk kantor bahasa itu sudah seberapa sering atau seberapa intens? Dalam setiap tahun kita selalu diundang oleh kantor bahasa dari komunitas ya, perwakilan komunitas termasuk 4 bahasa yang lain. Sejauh ini kalau saya lihat masih seputar perbendaharaan kata, kosakata. Jadi masih menggali perbendaharaan kata yang ada. Jadi masih untuk database kamus mungkin ya. Tapi kalau terkait dengan gramatikal saya belum pernah ada tahu gitu. Membahas tentang ilmu bahasanya gitu. Bang, selain tadi ya pendekatan secara saintifik gitu misalnya, apa kepunahan ini Bang, apa tanda kutip ya mulai jarangnya penggunaan bahasa ibu dalam keseharian kita itu apa Bang, kalau Bang Andi boleh tahu apa Bang faktor yang paling mendasar sehingga bahasa Jawa Serang itu tidak menjadi bahasa yang tanda kutip kalau kata Rambo itu harusnya jadi bahasa yang keren ini. Iya, Orang itu keren itu. Iya, kan. betul. Kan kalau kita main ke Bandung, orang Bandung juga bahasanya Sunda Ya, gitu kan. dengan bangganya Dengan ya. bangganya itu Iya. kan. Kalau kita ke Jawa juga mereka banyak. Iya, gitu. betul. Nah, ini apa Bang faktornya Bang? Apa karena Serang ini juga daerah transit, daerah urban atau apa? Padahal Bandung, Jogja juga Daerah, banyak ya, kok pengunjung. pendatang gitu. Ya itu tadi karena memang sudah mulai lunturnya kebanggaan terhadap tradisi sendiri. Jadi kalau saya lihat secara umumnya mungkin kebanggaan terhadap tradisi itu yang sudah mulai hilang di kita. Nah ini juga peran pemerintah juga karena begini. Contoh saja pada saat kita setiap tahun melakukan milad bahasa Jawa Serang. Ada. Kita 10 November menyelenggarakan milad berdirinya komunitas bahasa Jawa Serang dan November besoknya yang ke-10. Yang ke-10. Yang 10. Nah, Satu dekade ya. setiap kita menyelenggarakan milad itu, kita selalu mengundang atau mengisi acara dengan budaya-budaya tradisi Banten asli. Nah, ironisnya, setiap kita tanya orang-orang yang mengisi acara itu, mereka belum pernah satu kali pun dibayar oleh pemerintah. Artinya dalam hal ini Disbudpar. Pernah nggak Mas dibayar untuk acara-acara pemerintahan? Belum pernah. Dan ternyata memang untuk acara-acara di Disbudpar itu kebanyakan memang masih budaya-budaya Jawa Barat dulu. Yang dipakai. Sebagian besar yang dipakai gitu. Sedangkan kayak misalnya Ubruk, kemudian Pepetan Wewe, Ya Pepetan Wewe saya tahu. ya Alil dan lain sebagainya kan mereka nggak pernah ada hadir di acara-acara pemerintahan gitu. Nah kita coba untuk menggali dan mengenalkan kembali bahwa ini loh sebetulnya budaya-budaya yang asli dari Banten. Nah jadi ini ada sebuah kearifan lokal ya. ada sebuah kegelisahan kami melihat bahwa oh ternyata memang ini hampir dilupakan oleh orang-orang, termasuk orang Banten sendiri, termasuk oleh pemerintah sendiri. Nah kita coba bangkitkan lagi hal-hal seperti itu. Nah kayak kemarin misalnya Bang, ini pengalaman saya lah ya 5 tahun di Kota Serang itu. Biasanya kan kalau perayaan hari jadi kota itu kan, Ya, nah itu kan betul. semarak ya dengan tradisi yang memang kental dan menjadi khas di Kota Serang. Ya. Nah ini saya belum lihat apakah 5 tahun belakangan saja atau Sejak berdirinya provinsi ini saya belum melihat sebuah upaya yang memang bagus gitu ya. Tetapi ini menjadi PR besar buat kita semua terutama. Makanya saya juga menyalahkan pemerintah secara langsung juga tidak bisa karena ini juga peran kita semua harus berperan juga. Kita gimana pemerintah mau tahu kalau kita sendiri tidak melestarikan, ikut melestarikan. Makanya ini upaya-upaya ini yang menjadi PR besar seluruh elemen yang ada di Banten gitu, bahwa kita sudah sekian lama kehilangan jati diri. Ya. Artinya jati diri orang Banten itu apa sih? Identitas orang Banten itu apa sih? Yang menjadi kebanggaan ya. Mas Supri kalau misalnya datang ke Kota Serang pertama kali sebagai pengunjung, kan nggak jelas identitasnya. Mau berfoto di mana misalnya, lu di mana ini? Pasti pertanyaan begitu. Beda kalau misalnya kita di kota lain. Lu lagi di Bandung ya? Dari foto saja orang sudah bisa mengidentifikasi, kan? Sudah bisa mengidentifikasi. Oh ini ada di sini. Di Serang kan enggak. Gitu. Nah ini yang menjadi PR besar kita semua karena ya jujur kita kehilangan identitas selama sekian tahun. Waktu pertama kali saya ke Serang, saya fotonya di angkot. Nah, iya karena saya naik angkot harus diturunin, jadi saya foto lah di angkot. Iya benar. Iya. Nah kan
Artinya teman-teman Bang Andi dan teman-teman di BJS itu ada Bang Kijing, ada Ya, Bang Lulu Lulu, ya. ya. Itu kan mereka juga tokoh-tokoh yang Ikut bareng-bareng juga, berkontribusi ya. dalam pelestarian. Artinya di teman-teman BJS sendiri dia tidak hanya concern di urusan bahasa saja, Pak. Iya. Termasuk di urusan tradisi Iya, betul. Karena melekat erat ya? sekali ya tradisi dan bahasa itu. Karena biasanya bahasa itu kan menjadi simbol dari komunikasi. Ya, tradisi dan itu. kalau ditarik lagi lebih ke belakang, ini juga terkait dengan kita ini Banten ini satu-satunya kerajaan Ya. yang hancur luluh lantak oleh penjajah waktu itu. Iya. Satu-satunya di Nusantara. Satu-satunya. Di saat yang lain masih berdiri, Masih meninggalkan lah ya masih meninggalkan jejaknya, Banten ini benar-benar dihancurkan istananya dan sultannya dibuang. Nah ini luar biasa memang penjajah ini memperhitungkan itu semua sampai kita kehilangan identitas sekian lama gitu. Tapi kan serpihan-serpihan dan warisan itu kan masih ada kan? Masih ada. Tetapi ya itu tadi saya bilang memang kita jadi sempat tanda kutip ya kebingungan dengan jati diri kita sendiri. Kita ini orang mana sih? Itu kan orang Jawa Barat atau orang mana kan gitu. Iya. Masa kecil saya saja kan berstatus orang Jawa Barat. Oh gitu. Ya kan Banten kan baru 2000 kan. Iya, 2000 setelah ya? saya dewasa kan gitu. Apa karena faktor itu juga Bang? Karena provinsi juga baru mekar tahun 2000 ya. Iya, betul. Oktober, kemudian kota Serang sebagai ibu kotanya juga baru 13 tahun. Iya betul. Iya salah satunya itu. Makanya saya bilang ini PR besar buat kita semua. Bagaimana jati diri orang Banten, orang Serang itu bisa lebih tumbuh, bisa lebih kita punya entitas. Gitu. Atau faktor yang paling mendasar itu justru karena inferioritas tadi Bang. Karena kita lama mengikuti Jawa Barat. Iya bisa jadi itu Bisa salah jadi satu ya, salah faktornya. satunya ya. Iya betul, sangat berpengaruh itu. Ini yang mungkin ya para akademisi di Kota Serang itu yang harus melakukan riset lebih dalam ya tugas mereka. Betul. Kalau di kampus kita ada nggak sih Bang jurusan? Ada. Jurusan Untirta setahu saya ada jurusan. Ada. Tapi kalau bahasa Jawa Serang enggak Serang ada. Ya. Adanya jurusan apa itu? Jurusan bahasa dan sastra kayak gitu-gitulah yang umum ya. Yang umum ya, belum yang spesifikasi spesifik itu ya. untuk bahasa Jawa Serang. Kalau belum ada. di Jawa kan ada sastra Jawa, Ya. kalau di Jawa Barat ada sastra Sunda Sastra ya. Sunda, ya betul. Nah ini kayaknya harus didorong ini. Ya karena itu tadi rujukan literasinya belum ada. Belum ada ya. Belum Itu yang ya. harus dari titik awal itu ya. Iya betul. Nah kembali lagi Bang soal tadi ya. Kebetulan kan sekarang juga kita lagi merayakan 13 tahun di Kota Serang. Oh gitu. Selamat ulang tahun Kota Serang. Bang Andi Suhut sendiri Bang sebagai orang yang bergiat di kegiatan sosial Bang Andi Suhut juga banyak mendesain banyak hal itu ya. Karena ini teman-teman yang belum tahu Bang Andi Suhut ini salah satu desainer dari Kota Serang yang dia membuat dulu perangko ya Bang. Iya desain perangkonya. Desain perangko yang bergambar Pak B.J. Habibie. Iya. Permintaan Pak almarhum langsung. Permintaan langsung Pak Marhum. Nah ini kan artinya keren gitu kan. Ini saya kasih tahu ini kan. Nanti kalau pengen lebih tahu detail nanti kita ngobrol sama Bang Andi. Nah baik lagi soal jati diri Pak. Nah momen hari jadi ini bisa nggak Pak menjadi titik awal lah katakan standing awal kita untuk tadi membumikan tradisi yang ada di Kota Serang mulai dari bahasa kemudian tradisi karena kan kalau saya cerita sama Bang Lulu juga banyak mainan-mainan tradisional itu betul. Ternyata sekarang juga mulai tergerus. Iya. Sangat bisa. Ini harusnya jadi momentum setiap ulang tahun. Tetapi lagi-lagi saya tidak menemukan itu. Tidak menemukan ruh dari peringatan hari jadi dari tahun ke tahun. Apakah itu provinsi atau Kota Serang. Dan lagi-lagi selalu ada hal-hal yang menggelitik untuk saya kritik gitu. Termasuk kemarin logo ya kan logo HUT Kota Serang itu. Ya artinya ini loh. Maksud saya Iya. saya bukan berarti nggak benci, bukan. Tetapi kenapa sih di sini di Serang nih banyak loh. Artinya saya selama berkegiatan itu banyak sekali tergali potensi-potensi lokal. Contoh ada salah satunya adalah komunitas kreator font. Mereka yang bikin font dan dijual di web. Itu ada di Kota Serang. Ada di Kota Serang. Di Kota Serang. Di Kota Serang ya. Di Kota Bukan di Serang. Banten ya. Kemudian ada juga ilustrator-ilustrator yang sudah dibayar oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Dan itu orang Serang. Ini luar biasa sebetulnya dan mereka nggak pernah muncul di permukaan. Nah artinya kan gini.
malu lah kita gitu kalau misalnya masih punya logo yang seperti itu gitu loh. Seharusnya sudah seperti kalau dengan pelibatan teman-teman kreatif ini luar biasa, jadi luar biasa. Semuanya sense of belonging mereka juga bisa tumbuh. Aku dilombakan sekalian kan? Nah, dilombakan sekalian juga sangat luar biasa. Sebetulnya hasilnya bisa lebih berkualitas gitu, dan semua orang akan bangga. Tinggal mengupload hasil lombanya, kemudian orang bisa mengunduh dan membuat produksi sendiri gitu. Saya bikin kaos lah logo Kota Serang yang keren ini, kayak gitu kan. Kalau Bang Andi sendiri sebagai seorang yang juga bergelut di bidang desain, melihat logo itu gimana Pak? Sama sekali tidak berkomunikasi, karena gini, logo itu dibuat atau karya desain grafis itu dibuat, ini kan bisa menggugah emosi. Siapapun yang ingin dia paparkan pesannya gitu. Nah ini sama sekali enggak, malah membuat bingung orang, ini apa sih logo? Semuanya ditumpuk, semuanya ditempel, artinya tidak menyampaikan pesan apapun. Nah itu maksud saya, padahal bisa jauh lebih bagus dari itu. Dan ini momentum sebetulnya saat misalnya pemerintah ingin menunjukkan bahwa kepeduliannya terhadap menunjukkan entitas sebuah wilayah, sebuah daerah. Ini momentum yang pas sebetulnya. Termasuk misalnya Bang, penggunaan kata ajak kendor gitu. Oke, ya ajak kendor itu memang bahasa Jawa Serang ya, yang berarti semangat gitulah ya Bang, ya itu. Apakah itu juga bisa merepresentatifkan semangatnya orang Kota Serang? Lagi-lagi kalau itu sih gimana, jargon-jargon. Kalau saya sih melihatnya itu jargon politik kan. Jargon politik. Padahal kan kalau misalnya sulit kan juga bisa pakai misalnya gawe kuta baluarti pada kawin itu saja kan betul, lebih punya makna dalam Bang ya. Betul. Lebih semua punya sense of belonging begitu melihat kan. Oh ya ini gue banget, ini Kota Serang gitu kan. Gitu. Karena kalau saya pulang ke Jawa Pak, yang saya jual nih ya, saya jual apa sih yang ada di Kota Serang di Banten? Saya jualannya kata itu. Iya betul. Karena dari situ orang bertanya artinya apa itu kan. Dari situ kita akhirnya diskusi. Bisa bercerita. Meskipun ya Kota Serang yang saya tahu saja, yang saya lihat gitu kan. Betul. Jadi bisa lebih, karena cerita dari situ saja kan bisa panjang itu kan. Panjang. Balikuta Baluarti, Bataka Lawan Kawis gitu kan. Itu buat saya apa ya? Dulu saya sempat nanya-nanya serius itu kan. Ini apa artinya kok sampai terpampang di misalnya kalau kita ke pendopo Kabupaten Serang, walaupun itu di Kota Serang itu ada. Kemudian ketika masuk ke Korem juga ada. Betul. Bahkan nama-nama sultan juga menjadi nama-nama kampus itu ya. Iya betul. Nah itu. Nah Bang, dengan kondisi yang sudah seperti ini gitu kan ya, kalau kita ngomongin yang terjadi kan gak ada habisnya nih Bang. Nah, kira-kira apa nih Bang yang mesti kita lakukan nih sebagai katakan generasi pelanjut lah ya, generasi pelanjut yang ada di Kota Serang, untuk tadi pertama menjaga bahasa ibu kita, kemudian menjaga tradisi kita gitu, agar paling tidak yang hampir punah kita selamatkan gitu kan, yang ada kemudian kita lestarikan ulang. Ya sebetulnya peran multi pihak, semuanya harus memang memiliki frekuensi energi yang sama untuk melakukan sebuah pelestarian itu. Jadi harus sepakat dulu, pemerintahnya, masyarakatnya, dan semua elemennya, akademisi dan lain sebagainya. Nah itu dibulatkan dulu semuanya, dan ya upaya-upaya terus dilakukan, jangan pernah lelah. Kalau menurut saya, ya salah satunya begini, saya melakukan kritik, tetapi juga bukan berarti saya tidak melakukan apa-apa. Jadi saya lakukan juga dengan teman-teman yang lain, merangkul sebanyak mungkin orang untuk ikut bersama-sama melestarikan. Salah satunya juga, saya juga terlibat di Kesultanan Banten juga. Nah ini juga upaya-upaya untuk bagaimana menumbuhkan entitas itu. Itu di Banten khususnya. Setelah sekian lama kita kehilangan gitu. Dan stigma-stigma Banten yang terkait dengan kejawaraan, ilmu hitam, mistik dan lain sebagainya itu kan kita berusaha hilangkan. Gitu. Artinya itu hanya menjadi ya bagian saja ya Bang. Bagian saja, part of bukan sebuah dominasi. Jadi saya pernah bertemu dengan orang Medan, berdiskusi di Jakarta terkait dengan kebantenan. Banyak stigma orang Banten itu intoleran. Jadi wah serem, orangnya begini ya, stigmanya. Padahal saya bilang kalau kita bicara toleransi itu adanya di Banten. Kenapa saya bilang begitu? Satu-satunya kota di Pulau Jawa yang di alun-alunnya itu ada gereja, itu hanya Banten, hanya Serang. Kemudian bagaimana vihara itu berdampingan dengan Masjid Surosoan. Ya kan? Artinya di dalam satu komplek pemerintahan Kesultanan yang konon itu Islam dan di situ ada vihara. Vihara Gitu.
Kemudian juga saya adalah salah satu saksi makan daging sapi itu tahun 90-an. Artinya saya lahir di tahun 70-an. Tahun 95 ke sini baru saya menemukan daging sapi di Serang. Artinya dulu saya makan daging sapi itu kalau keluar kota. Di Bandung ini daging apa? Heran. Artinya sejak kecil saya nggak pernah menemukan daging sapi. Karena Di- sapi Karena bagian ternyata itu bagian dari penghormatan kepada agama Hindu yang diperintahkan oleh Sultan. Itu Iya. menurut cerita Cerita, dari orang-orang dulu. Gitu. Iya, artinya Sultan sangat melarang toleran ya. ada pemotongan sapi di Banten. Nah ini kan sangat toleran sekali kita terhadap agama lain, terhadap budaya lain. Gitu. Kemudian kita juga tahu di belakang Surosoan ada Kerkhof, Iya, Kerkhof ya. ya kan pemakaman untuk orang-orang Belanda, Belanda waktu ya. itu. Ya bagaimana itu semua bisa Ada. di dalam satu komplek gitu loh. Ya ini yang saya ingin luruskan kepada Ya. beberapa orang yang punya stigma negatif terhadap Banten. Padahal ada juga masjid ya untuk komunitas teman-teman Tionghoa kan, Bang? Iya, Yang ada masjid bahkan yang Pecinan itu ya. pecinan, betul. Iya. Bahkan sampai sekarang juga jejak kawasan pecinan juga masih ada ya di Iya, belakang Pasar Lama sana betul, kan, Bang ya. iya. Selain di Tangerang ya yang Iya. ada itu. Bahkan ini ada teman-teman yang membahas juga barusan ditemukan beberapa fakta bahwa kampung Cina itu sebetulnya adanya di Kelapa II Sukalila. Itu juga kan fakta yang Oh ya. memang ada memang kehadiran dari etnis-etnis bangsa lain di Banten ini banyak karena Banten ini adalah persinggahan pertama kali dari jalur setelah mereka sebelum berdagang ke Nusantara. Iya. Banten itu persinggahan pertama kali melalui Selat Sunda, Ya. kemudian mereka singgah di pelabuhan Banten. Di- Dan ini kan artinya semua bangsa, Ya. semua etnis Ini itu pada pernah berkumpul, masuk di Banten iya, ya. pernah masuk di Banten. Gitu. Dan semuanya tumbuh dengan damai Iya, gitu ya, betul. Bang. Karena kan kalau tidak salah ini nanti benar, Bang. Di sana kan juga ada kampung Kebalen, Ya, kampung Bugis, betul. itu kan. Iya. Yang itu juga Dari mereka bisa etnis-etnis lain. hidup di Iya, sini ya. betul. Dan sehingga sekarang kan. Hingga sekarang Iya, masih ada ya, masih Bang, ada. jejaknya Iya. maksudnya. Artinya kalau kita mau dalam lagi menyelami Kota Serang ini, kita menemukan banyak sekali Banyak, iya. khasanah kebudayaan. Betul. Ya. Dan kemudian juga faktanya kita tidak punya batik atau perkampungan yang memproduksi batik. Ya, kalau cerita juga ini Ya. terkait dengan zaman Kesultanan dulu, bahwa dulu itu memang Sultan membagi-bagikan kain. Hasil dari pedagang-pedagang yang pertama masuk ke Banten sebelum berdagang ke Nusantara itu kain-kain terbaik tuh turun di Banten. Dibagikan kepada masyarakat Banten. Jadi udah nggak usah bikin batik lagi kita. Batik lagi ya. Karena impor semua gitu orang Banten. Dari sejak zaman dulu kita biasa impor. Iya, iya, Karena iya. melimpah barang-barang impornya di sini. Bahkan kan kalau kita lihat arsitektur di Kota Serang lah ya, di Kota Serang, saya nggak ngomong di Banten, itu kan beragam ya, Bang. Kalau Betul. misalnya ke Kaujen kita menemukan arsitektur gaya Indis ya, Ya. perpaduan Jawa dengan Belanda. Belanda. Kalau kita ke Banten Lama, masjidnya juga Cina. menaranya Cina banget Iya, ya, Bang. betul. Iya. Dan memang arsiteknya juga kalau nggak salah dari Cina ya. Bang Cet ya? Iya, betul. Dari Keturunan Cina. Tionghoa. Tionghoa. Termasuk katanya salah satu penasihat Sultan juga Iya. orang Cina. Tidak hanya penasehat, bahkan istrinya juga beristri pernah juga. Oh, pernah Tionghoa. beristri orang Tionghoa Iya. ya. Artinya kalau sekarang ada keberkuran anti Cina, Iya, historis ya. Betul. Jadi banyak sekali keturunan istana, keturunan kesultan yang memang punya garis keturunan dari Tionghoa sana. Tionghoa ya. Hampir semua sultan-sultan di Banten pernah menikahi orang Tionghoa. Ini kali Bang yang membuat Terkait. identitas Kota Serang itu sangat kosmopolit, sangat tadi Iya. termasuk bahasanya juga bercampur baur ya. Iya. Kalau kita lihat di zaman modern ini Singapura lah. Singapura. Iya, seperti itu. Mungkin ya kalau dianalogikan mungkin itu kan pelabuhan internasional. Iya, Di Banten di itu. di Karangan itu sama di Pabian itu ya. Iya, betul. Kemudian Artinya- pindah ke Sunda Kelapa ya. Nah, artinya ini yang mestinya digali, Bang. Iya, betul. Untuk menenun identitas baru di Kota Serang. Ya. Iya. Saya hari Betul. ini bikin tulisan, Bang. Kota Serang the spirit of Banten. Iya, betul. Saya bikin tulisan itu kan. Oke, bagus. Ya terinspirasi dari Solo. Oh. Kalau Solo kan the spirit of Java, Iya, gitu iya, kan, iya, karena betul. dia menjadi entitas budaya Jawa lah. Iya. Nah, saya melihat Kota Serang itu, apalagi setelah mendengarkan cerita dari Bang Andi, saya makin yakin. Iya, betul memang. Meskipun- Faktanya seperti itu. Karena apapun orang ngomong Kota Serang, mau ngomong Kota Serang seperti apa, nyatanya Iya. saya jatuh cinta sama orang Serang, Bang. Ya.
Dan menikah belum? Udah. Dan menikah dengan orang Serang sampai Oke. di mana Udah, gitu. oke. Tapi ada yang menarik Bang, waktu saya pertama kali di Kota Serang itu teman saya tuh bahasanya itu bukan sakinah mawaddah warahmah. Ya. Dia cuma bilang yakin betah tinggal di Kota Serang. Oh. Karena nih Bang, kalau kita masuk ke Kota Serang saya nggak lihat ada pendopo atau bangunan yang itu identik dengan Kota Serang yang menyambut kedatangan kita. Ya, betul. Iya, betul Bang. Identitas ya landmark ya, semacam Landmark, landmark, ya. ya. Ini PR ya Bang. Sekarang sudah ada Katuran Rauning Kota Serang itu Katuran ada. Rawa. Itu artinya apa sih Bang? Katuran Rawa itu? Selamat datang di Kota Serang. Oh, selamat datang. Ya, kemarin diposting tuh di Rambo tuh. Oh iya. Dia sengaja untuk Kirain katuran itu silakan gitu ya. iya, selamat datang gitu Oh lah. bisa Kalau, bisa ya. bermakna Betul. selamat datang ya itu Iya. ya. Oh, oke siap. Oke, terima kasih banyak nih Siap. Bang Andi Suhud. Kayaknya kalau kita tidak sudahi banyak banget yang pengen saya tanyakan. Nah, tapi sebelum kita tutupin Bang, apa Bang pesannya buat teman-teman khususnya anak-anak milenial nih, Ya. anak-anak milenial yang jarang sekali menggunakan bahasa Jawa Serang Ya. dan banyak meninggalkan tradisi yang kita punya. Nah, apa pesannya agar mereka itu menjadi bagian yang mempromosikan, karena biasanya kalau anak milenial yang sudah bergerak itu bisa jadi ledakan yang dahsyat. Kalau pesan saya sih gini, teruslah berkarya, teruslah membuat sesuatu yang luar biasa, tetapi jangan pernah lupakan tradisi, jangan pernah lupakan identitas kita sebagai bangsa. Ya. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Ya. Andi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang Amin. mendengarkan, yang Ya. menonton. Ya, Sukses terus Bang Amin. untuk ummah kita, ya betul. karena ummah kita juga Salah satu upaya juga. salah satu upaya itu. Karena di sini menu-menunya semuanya tradisional dan semuanya bahasanya juga bahasa lokal, termasuk juga harganya juga. Harganya. 20.000. 20.000. Jadi kita nggak pakai ribu, ewu. Nggak pakai K itu Bang. Nggak Biasanya pakai kan K. 20K Nah, itu nggak. kan milenial banget. Di sini pakai ewu. Ewu, iya. Makanya kalau kita masuk ke kafe ummah kita, pertama yang kita lihat tuh sangkut, Ya, rungsep, badeg. badeg, keduman. Iya. Nah ini juga menu juga ada dari utara, Iya. kayak bontot pontang. Ya. Kemudian di selatannya ada gemblong semur. Di sini ada semua. Oh, Jadi ada kita semua. ketemu di rumah kita. Kontol sapi ada nggak Bang? Nah, kontol sapi itu musiman. Musiman, ya. Iya, kalau ada pesanan khusus bisa Iya dibuat. sorry kayak Ping, sebelum kita tutup kita promosi sedikit lah, boleh lah ya. Karena ini kafe yang lokal wisdomnya kuat banget gitu. Jadi apa aja Bang menunya Bang yang khas banget di Kota Serang? Gemblong semur, Gemblong, itu semur. kan selatan, Banten Selatan Oh, ya, itu yang Banten mana. Selatan. Ya, kemudian ada bontot pontang. Bontot Nah itu pontang. utara, wilayah Utara. utara ya. Kemudian ada juga bandrek jaseng. Bandrek Jaseng. Ya, bandrek jaseng dan banyaklah makanan yang lain. Berarti nggak cuma kopi, Kayak nasi ya? gorengnya juga kita nasi goreng kebo. Oh nasi goreng kebo. Nah, kemudian gemblong semurnya juga semur daging kebo. Kita semuanya pakai daging kerbau. Daging kerbau. Iya. Tidak pakai sapi ya. Ya, nggak pakai sapi. Karena itu yang kita kenal dulu gitu. Oh, ada punya riwayat histori di Iya, Banten betul. ya. Oke siap, keren lah, semoga sukses terus Bang. Ya, Ummah oke. kita, Makasih. Kapi dan teman-teman kreatif lainnya. Amin, amin. Teman-teman demikian cacahan literasi dengan Bang Andi Suhud. Semoga menambah pengetahuan baru, menambah inspirasi baru. Oke, Bang Andi, sebelum kita tutup, ada Ya. pesan nggak Bang buat teman-teman generasi milenial kita? Karena biasanya kalau mereka sudah bersuara itu menjadi dahsyat daya ledaknya. Ya. Tapi pesannya, karena kita ngomong bebasan bahasa Iya, Jawa iya, Serang, iya. pesannya pakai bahasa Jawa Oh, Serang. gitu. Bang. Iya dong. Oke Lur, aja kelalen terus berkreasi, and aja kelalen terus lestarikan budaya dan tradisi wong Banten. Oke, keren banget. Dan ada pepatah yang menarik dari Nelson Mandela. Jika Anda berbicara dengan seseorang dengan bahasa yang ia mengerti, hal tersebut akan masuk di kepalanya. Tapi jika Anda berbicara dengan seseorang menggunakan bahasa ibu, hal tersebut akan masuk menuju hatinya. Nelson Mandela, sampai ketemu di cacahan literasi minggu depan. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia.